Di video kali ini saya akan membahas tentang dua penyakit dalam acting. Seperti kita tahu bahwa yang namanya acting itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Karena acting itu berurusan dengan urusan psikologis manusia, berurusan dengan rasa, berurusan dengan tubuh dan sebagainya. Oleh karena itu maka tentu saja kalau kemudian kita membicarakan tentang acting yang baik, pasti juga ada acting yang buruk. Saya akan membahas dua hal yang membuat acting kita menjadi tidak terlalu bagus, atau istilah saya ini penyakit dalam acting. Penyakit yang pertama adalah kita terlalu mengacu pada hasil. Ya, kadang-kadang kalau kita berakting, ya tentu saja kita ingin hasil yang baik. Tapi ada beberapa aktor, ada aktor-aktor baru yang masih gelisah dengan hasil akhir itu, sehingga justru konsentrasi pada proses menjadi berkurang karena kita terlalu berharap banyak pada hasil akhir itu. Sebetulnya aktor pada saat berada di lokasi syuting atau saat sedang take di lokasi syuting itu, sebenarnya dia hanya sekedar melakukan apa yang sudah dilatihkan. Masalah hasil dan sebagainya, serahkan saja penilaiannya pada sutradara, karena sutradara adalah pemegang tertinggi kekuasaan untuk wilayah kreatif, sehingga ya dan tidaknya, bagus dan tidaknya acting kalian, acting para aktor ini itu bergantung pada keputusan sutradara sudah oke atau belum. Oleh karena itu maka pada saat kita syuting sebagai aktor, ya lakukan apa yang sudah kita latihkan dan rasakan saja bagaimana kita berada dalam lingkungan itu, dalam peristiwa itu sebagai seorang karakter, bukan lagi sebagai seorang aktor. Saya sudah mengungkapkannya berulang-ulang. Apa yang kita sajikan di depan kamera adalah karakter yang mengalami peristiwanya, tetapi bukan aktor yang sedang bekerja di depan kamera. Gitu ya. Jadi sekali lagi, orientasi pada hasil itu kadang-kadang justru malah menghambat proses secara chemistry dalam tubuh kita, secara kimiawi dalam tubuh kita, karena otak kita terlalu bekerja dan mengacu pada hasilnya. Kita terlalu menggunakan logika kita dan kurang menggunakan rasa kita. Kalau biarkan rasa kita yang menuntun, maka kemudian dia akan memori rasa yang sudah pernah kita latihkan akan hadir dengan sendirinya pada saat kita melakukan pengambilan gambar atau saat berada di depan kamera. Penyakit yang kedua adalah subjektivitas. Loh Pak, bukannya aktor itu memang harus subjektif dalam menganalisa peran, dalam menentukan karakternya, dalam mewujudkan karakter itu? Iya, subjektivitas itu penting bagi seorang aktor, karena mau nggak mau subjektivitas itu berkaitan erat aktor sebagai kreator, aktor sebagai pencipta. Tetapi ingat, aktor tidak bekerja sendiri. Oleh karena itu, dia harus seperti spons. Dia harus mampu menyerap informasi-informasi dari luar dirinya. Contoh, informasi-informasi dari sutradara. Keinginan-keinginan sutradara seperti apa. Oleh karena itu, seorang aktor dia harus mampu menempatkan dirinya menjadi penerima informasi, bukan dia terlalu berkutat dengan dirinya sendiri dan egois dengan subjektivitasnya, tapi dia siap menerima hal baru dari orang lain, bahkan dengan kawan mainnya. Bisa saja kawan mainnya itu memberikan umpan-umpan dengan acting tertentu yang justru itu akan memperkaya karakter yang diperankan, yang kalian perankan gitu. Jadi jangan menutup diri, jangan ego, tapi carilah hal-hal baru yang bisa diserap ya, dari sutradara, dari kawan main, atau mungkin dari peristiwa-peristiwa yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, aktor harus seperti spons. Ya, oke, itu saja video kali ini. Ingat pesan dari saya, janganlah kita dibesarkan oleh sensasi, tapi kita harus dibesarkan oleh prestasi. Ya, memang baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang yang baik. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi ketika ada video baru di channel ini. Masih bersama Daud Gendong Channel.